Oke, untuk teman-teman nih yang bisa on cam, silakan on cam dan jangan lupa gunakan virtual background yang udah disediainnya. Dimulai sekarang aja, Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ikhwan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Web Design dan juga kepada dosen tamu Kak Putra Andika SPD selaku juga beliau merupakan alumni dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Selamat datang di acara sharing session atau alumni berbagi di program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2024. Oke, perkenalkan nama saya Kije ya, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum sebelum untuk sebelum memulai sharing session, kepada Bapak Muhammad Ikhwan mungkin bisa memberikan kata sambutan nih untuk teman-teman juga nih. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita dapat melaksanakan sebuah program, yaitu program alumni berbagi, teman-teman. Di sini kita sama-sama nanti akan mendengar beberapa hal yang akan disampaikan oleh Kak Putra Andika, ya teman-teman semuanya ya. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Beliau juga kakak kelas ataupun kakak angkatan dari teman-teman semuanya. Beliau adalah angkatan dari Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2012, teman-teman. Seperti itu. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Sebelum kita melakukan perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik untuk hari ini maupun di kemudian hari. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita akan beralih kepada Kak Putra Andika, saya harap teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Di sini masih banyak yang tidak menyalakan kamera, akan saya sebutkan ya, yang belum menyalakan kamera di sini. Ada Maulana, ada Adam, ada Adib, Al-Ghifari, Syamil, lalu Alika, Alia, Andes, Anissa, lalu ada siapa lagi nih? Apriliana, Asmiatun, Aura, lalu siapa lagi nih? Azra, Cecilia, ya dan lain-lain teman-teman ya. Tolong yang saya sebutkan namanya tadi untuk menyalakan kamera karena perkuliahan kita ataupun sharing session kita bersama dengan alumni akan segera dimulai teman-teman semuanya. Seperti itu. Teman-teman semuanya, untuk acara alumni berbagi ini sebenarnya sangat penting sekali ya untuk kita semua. Kenapa? Karena dengan adanya acara alumni berbagi ini, teman-teman nanti akan mengetahui kira-kira dalam perspektif dunia kerja itu apakah angkatan ataupun apakah orang-orang dari administrasi perkantoran ini bisa untuk bersaing di dunia kerja ataupun tidak. Dan kita juga nanti bisa sharing kepada narasumber nanti ya terkait dengan hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam dunia kerja dan lain sebagainya, teman-teman, seperti itu ya. Karena Kak Andika ini ataupun Kak Putra ini teman-teman semuanya memiliki banyak sekali hal yang bisa di-sharingkan teman-teman semuanya. Ya ada banyak sekali hal yang beliau rasakan. Beliau sudah bekerja di beberapa perusahaan, teman-teman,
baik perusahaan BUMN, swasta, maupun sekarang ketika beliau sudah menjadi seorang pegawai negeri sipil, teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya silahkan ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari Kapitra Andika ini supaya ketika teman-teman nanti sudah lulus dari UNJ ini teman-teman dapat mempraktekkan apa yang diujangkan oleh Kaputra Andika ini, teman-teman. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita ingin mencari suatu pembelajaran, kita malah tidak tahu orangnya yang mana. Dan sekalipun kita tidak tahu orangnya yang mana, kita malah cari di YouTube dan bukan orang yang berkompeten yang berbicara, teman-teman. Seperti itu ya. Kita akan sama-sama teman-teman untuk mendengarkan penjelasan dari Kaputra Andika, teman-teman. Kaputra Andika, apakah dapat mendengar suara saya? Ya, Pak Iwan, bisa terdengar suaranya? Oke, siap. KJ, bisa di spotlight nggak saya dan juga Kaputra Andikanya? Udah sampai kantor? Ya, udah sampai kantor. Alhamdulillah. Teman-teman, Kaputra Andika ini teman satu angkatan saya, teman-teman. Kita dulu waktu berkuliahan kita satu geng, teman-teman. Kita satu geng. Geng kita namanya Acom. Apa itu, Acom, Askom? Acom itu anak comberan, teman-teman. Karena dulu kita Comberan. karena kita nongkrongnya di God VIP, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, God VIP yang sekarang itu ada tempat duduknya, dulu belum ada tempat duduk ya, teman-teman. Kita dulu nongkrongnya di sana, berbicara tentang masa depan dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, Kaputra Andika, gimana? Apakah sudah siap untuk melakukan sesi? Oke, bisa. Oke, baik. Kepada Kaputra Andika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga pada host KJ ya, panggilannya KJ ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi terdengar wabarakatuh. suara saya cukup terdengar apa agak jauh? Terdengar, Kak? Dengar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini kita bicara santai aja. Paling saya juga menjelaskannya secara umumnya aja, nggak terlalu banyak materi atau apa. Kita sharing. Atau teman-teman nanti jika ada pertanyaan saat saya menjelasin materi atau saat sharing-sharing, teman-teman mau menanyakan langsung aja di raise hand aja ya nanti dari Zoom-nya ini. Nanti bakal langsung saya jawab lah biar kita santai aja. Nggak terlalu kaku karena saya sendiri juga sebenarnya baru ini diundang untuk mengisi materi. Sebelum-sebelumnya sih saya nggak pernah kayak gini-gini. Saya juga mau. Tadi saya nggak mau ini sebenarnya cuma dipaksa oleh Pak Iwan ini sebenarnya. Saya nggak mau padahal saya biasa aja sebenarnya nggak sebagus yang Pak Iwan bilang. Cuman aja yaitu dia banyak pengalaman aja sih yang udah saya dapetin selama dari kuliah sampai setelah lulus kuliah, mulai kerja ataupun saat kerja. Mudah-mudahan saya bisa berbagi sharingnya ini uh, bermanfaat buat teman-teman atau teman-teman nanti ada gambarannya seperti apa. Mungkin saya boleh share screen ya. Apakah sessionnya udah terlihat atau Terlihat, belum? Kak. Oke, lihat ya. Baik, pertama saya mulai dari perkenalan diri dulu. Nama saya Putra Andika. Saya tinggal di Depok. Kebetulan alamat juga di Depok juga. Untuk alumni saya dari SMA Bintara Depok. Kalau bagi teman-teman yang di Depok mungkin tahu ya SMA Bintara Depok itu sebelah mana. Saya alumni tahun 2012 kebetulan masuk di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Alhamdulillah menyelesaikan tepat waktu selama 4 tahun. Kemudian untuk riwayat organisasi, saya sempat pernah mengikuti Rohis SMA. Emang saya suka banget dengan namanya kegiatan ya, apalagi organisasi. Cuma dari mulai SMP, saya udah mulai ikut pramuka. Dari SD mungkin dari SD saya udah ikut UKS. Terus lanjut lagi SMP ikut pramuka. Sempat juga ikut Rohis SMP, cuman nggak sampai selesai. Kemudian pas SMA saya mulai lagi Rohis.
Kemudian saat kuliah saya mengikuti himpunan mahasiswa jurusan EA atau HMJA. Mungkin kalau sekarang udah berubah namanya ya jadi BEMPRO ya. Kemudian saya di divisi Sosma itu sampai 1 periode. Kemudian saya ikuti lagi ke tim Pandu Aksi Mahasiswa atau biasanya tim Pandawa Fakultas Ekonomi di divisi internal. Sebenarnya saya ada lagi nih banyak sih sebenarnya yang saya ikutin, cuman mungkin 3 ini aja. Saya sempat ikut di kelompok jurnalistik tuh dari KJ, dari Ekono Channel sempat ikut juga. Kemudian saya ikut apa lagi banyak sih sebenarnya. Mungkin ini aja yang saya tulis. Kemudian untuk riwayat pekerjaan saya pernah di PT Aksa Mandiri Financial Service. Itu kurang lebih selama hampir 3 tahun. Kemudian lanjut lagi ke PT Bina Sentra Purna. Itu dua ini bergerak di bidang asuransi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang berada di jurusan pendidikan, tidak menutup kemungkinan yang tidak ingin jadi guru atau mungkin tidak memiliki passion sebagai guru, tapi sudah masuk di jurusan pendidikan. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa juga sebagai karyawan dimanapun bisa. Kemungkinan PT Bina Sentra Purna, kemudian saya lanjut lagi di Kementerian Hukum dan HAM. Alhamdulillah saya ikut coba tes CPNS, alhamdulillah keterima. Kemudian saya ditugaskan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Depok. Mungkin teman-teman taunya lapas ya, ini hampir sama dengan lapas. Untuk riwayat data jabatan, saya di pengelola data kepegawaian yang mengurusi tentang seluk-beluk tentang pegawai-pegawai rutan kelas 1 Depok. Kemudian saya dipindahkan ke pengelola barang milik negara atau BMN. Baik, itu aja sih yang perkenalan diri saya. Mungkin barangkali teman-teman nanti ada yang mau bertanya, silakan. Saya langsung lanjut ke materi aja ya, Pak Iwan ya. Materinya sih, Boleh, silakan Pak Putra. oke. Materinya ya materi umum lah untuk memasuki dunia kerja. Oke. Pertama itu adalah memasuki dunia kerja. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang kompetitif dan penuh tantangan. Nah, dunia kerja ini mungkin berbeda ya teman-teman dengan dunia kuliah, tapi dunia kerja ini dipengaruhi oleh dunia kuliah kalian. Kalau kalian kuliahnya cukup aktif, kuliah kalian nggak ibaratnya uh, kupu-kupu ya, gitu loh. Kalau kupu-kupu mungkin untuk teman-teman yang udah memiliki uh, apa ya ibaratnya skill gitu ya nggak masalah sih mungkin kuliah itu sebenarnya sebagai tempat pengalaman yang luar biasa teman-teman akan berbeda lah teman-teman yang kuliah atau teman-teman yang tidak kuliah. Saya tidak merendahkan teman-teman yang tidak kuliah, tapi kuliah itu sangat penting sih buat karir terutama untuk pola pikir kalian yang antara yang kuliah dan tidak kuliah itu berbeda teman-teman. Nanti teman-teman bisa merasakan sendirilah ketika ngobrol dengan teman-teman kalian yang uh, kuliah dengan yang tidak kuliah seperti itu. Nah, kok semakin ke sini untuk persiapan diri untuk masuk dunia kerja itu kompetitif. Teman-teman perlu adanya tambahan dalam arti punya bakat, bukan bakat sih, lebih ke skill atau soft skill lah. Kalau kita tidak menguasai hard skill, seenggaknya kita menguasai soft skillnya. Next selanjutnya adalah menentukan tujuan karir yang jelas. Ya teman-teman, mulai dari sekarang kan teman-teman berada di semester 4 ya. Itu masih, kalau menurut saya ini masih cukup punya waktu lah untuk teman-teman menentukan passionnya. Teman-teman yang sekarang mungkin masuk ke jurusan pendidikan administrasi perkantoran, itu mungkin ada yang terlanjur masuk memang ingin jadi seorang guru atau dorongan orang tua ataupun ini pilihan kedua atau pilihan ketiga.
Sebenarnya teman-teman dari sekarang sudah bisa menentukan passionnya nih. Dari sekarang teman-teman mau kerja sebagai guru kah, atau sebagai karyawan, atau sebagai wirausaha. Seperti itu. Kalau teman-teman yang memang basicnya ingin jadi seorang guru, ini pas banget teman-teman masuk ke pendidikan administrasi perkantoran. Tapi untuk teman-teman yang tidak ingin jadi guru, teman-teman bisa kok memilih bidang kerja yang sesuai dengan minat kalian. Apakah teman-teman ingin menjadi karyawan di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu bisa ditetapkan mulai dari sekarang, teman-teman. Jadi ada persiapan lah teman-teman yang untuk nanti kerja sudah memiliki bekal, bekal pengalaman atau sertifikat-sertifikat kegiatan atau apa. Kemudian tetapkan tujuan buat rencana jangka pendek dan jangka panjangnya untuk teman-teman. Misalnya nih jangka pendeknya eh, masih kuliah nih, jangka pendeknya teman-teman ingin ikut magang di perusahaan A. Nah, itu bisa sebagai rencana jangka pendeknya karena dari jangka pendek ini nanti teman-teman bisa mempersiapkan untuk jangka panjangnya nih. Misalnya perusahaan A, teman memiliki pengalaman magang selama 5 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, itu bisa ditambahkan nanti ke CV. Jadi saat jangka panjangnya itu saat teman ingin benar-benar pure ingin kerja di perusahaan yang benar-benar teman pengen, nah itu bisa jadi referensi nanti saat di CV-nya dilihat oleh HRD. Kemudian buat roadmap, identifikasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Nah, dari rencana jangka pendek dan jangka panjang ini, teman-teman bisa nih identifikasi ternyata eh, langkah-langkahnya seperti ini loh, dan bisa membuat evaluasi nih, misalnya ada punya kekurangan, teman-teman bisa membuat langkah-langkah untuk menutupi kekurangan tersebut untuk mencapai karir tersebut. Itu. Kemudian memahami minat dan keterampilan. Yang pertama itu analisis diri teman sendiri. Kenali kelebihan sama kekurangannya. Misalnya nih, teman-teman kelebihannya bisa bahasa asing, bisa menggunakan komputer, Office terutama ya. Kemudian teman-teman mempunyai keterampilan untuk berbicara di depan umum, public speaking. Nah, itu kelebihan yang sangat bisa menutupi kekurangan yang teman-teman miliki, kan. Misalnya kekurangan teman-teman ini eh, ingin melamar di suatu pekerjaan nih, cuman kekurangannya misalnya tidak bisa bahasa Inggris, ya kan. Itu bisa teman-teman tutupi ketika teman-teman memang eh, memiliki keterampilan berbicara di depan umum atau public speakingnya. Nah, teman-teman bisa nih tutupi dengan komunikasinya yang bagus gitu loh. Jadi kekurangan bahasa Inggris itu bisa kita tutupi oleh kelebihan komunikasi kita, gitu kan. Kemudian teman-teman ini kurang menguasai komputer. Nah, bisa nih kita tutupi dengan misalnya komputer itu secara saya berbicara secara perangkat ya, perangkatnya kurang mengenal, tapi teman-teman memiliki kemampuan untuk softwarenya gitu loh, Microsoftnya hebat gitu, itu bisa untuk menutupi Saya kekurangan. pernah di Kemudian eh, identifikasi keterampilan teknis dan kemampuan yang dimiliki. Nah, bisa juga untuk memahami keterampilannya. Sesuaikan pilihan karir dengan minat dan keterampilan. Nah, teman-teman ini eh, dari menganalisis diri, teman-teman bisa tahu nih karirnya seperti apa sih yang pengen gitu loh. Ketika teman-teman karirnya gue pengen jadi polisi nih ibaratnya nih, gue pengen jadi tentara, bisa teman-teman dari sekarang disesuaikan pilihan karirnya, nanti dipersiapkan dari sekarang kira-kira apa sih yang dibutuhkan, meskipun kita di jurusan pendidikan ya, memang sih tidak menutup kemungkinan dari pengalaman yang saya ikutin itu, jurusan pendidikan itu sebenarnya kita memiliki dua ilmu, pendidikannya dapat, umumnya juga dapat. Tapi kita dilihat dari ijazahnya seorang pendidik. Meskipun kita pendidikan administrasi perkantoran, kita juga kadang kesulitan. Dari pengalaman saya kesulitan untuk melamar karena embel-embel pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan-perusahaan yang membuka untuk eh, semua jurusan itu bisa. Jadi tidak perlu berkecil hati meskipun kita di jurusan pendidikan ya. Pasti banyak nih teman-teman yang nggak pengen jadi guru tapi udah telanjur masuk di sini. Kemudian membangun jaringan dan networking.
Yang pertama itu proaktif, banyak kegiatan-kegiatan di seminar itu bisa diikuti. Nanti dari seminar ini dapat sertifikat. Nah, dari sertifikat ini teman-teman nanti bisa ditambahkan ke dalam CV. Nah, jadi HRD itu melihat dari keaktifan kita saat kuliah, terutama aktif di organisasi. Beberapa saya keterima di pekerjaan itu dilihat dari organisasi nih. Apakah organisasinya ini memang sesuai dengan eh, tempat yang ingin kita lamar kerja atau tidak. Tapi dilihat nih, intinya kita memiliki keaktifan organisasi, berarti kita bisa memanage manajemen gitu loh, memanage tim. Nah, itu ya yang diperlukan untuk di organisasi. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan kerja. Nah, diusahakan teman-teman media sosial ini kita follow-follow yang sekiranya membantu kita atau kita mendapatkan ilmu tambahan nih, misalnya cara berbicara, cara membuat CV yang bagus seperti apa. Nah, itu bisa melalui media sosial. Kemudian jaringan kerja nih. Nah, dari beberapa media sosial mungkin kan ada akun-akun yang memberikan lowongan-lowongan kerja ya, itu termasuk jaringan kerja juga. Nah, itu bisa kita tuh kita apply dari media sosial tersebut seperti LinkedIn, Instagram juga ada. Kemudian ini yang paling penting teman-teman nih, menjalin koneksi. Menjalin koneksi dapat memperoleh informasi pekerjaan dan kesempatan yang tidak tersedia secara umum. Ada beberapa yang memang yang lowongan itu tidak dibuka secara umum, hanya diketahui oleh karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Misalnya nih HRD ini membutuhkan di bagian marketing atau di bagian dokumen. Nah, itu tidak dibuka nih untuk umum misalnya. Tapi dia dikasih tahulah ke temennya. Nah, temennya ini nanti nih yang bakal ngasih tahu ke temennya yang lain nih, gue ada lowongan kerja nih. Nah, itu termasuk menjalin koneksi. Atau dalam bahasanya sih ini apa ya? Bukan orang dalam sih, teman aja teman. Kita punya teman di perusahaan ini. Nah, untuk bahasa jahatnya ya mungkin orang dalam ya. Itu. Kemudian pentingnya pengalaman organisasi dan magang. Seperti yang tadi saya jelasin, pengalaman organisasi itu membangun kemampuan kepemimpinan dan kerja tim. Jadi teman-teman udah punya udah punya gambaran nih, kerja ini seperti ini, kerja dengan tim seperti ini gitu. Kemudian mengasah juga kita keputusan atau masuknya ke pemimpinan. Kita punya bisa dihadapkan oleh sesuatu pilihan nih, keputusan apa yang harus cepat kita ambil. Nah, itu ada di pengalaman organisasi. Biasanya teman-teman yang udah di organisasi pasti bakal lebih mengetahui lah eh, gimana cara-caranya untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian program magang. Banyak kok program magang di kuliah itu buka untuk yang anak-anak kuliahan ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan, teman-teman bisa kok ikutin itu. Biasanya dari kampus itu juga menyediakan atau dari luar juga kadang suka ada tuh lowongan-lowongan program magang. Nah, itu teman ikutin aja selama itu gratis teman-teman ya. Teman-teman itu bisalah diikutin seperti itu. Intinya dulu tuh saya kerja itu beberapa kali saya lamar pekerjaan di BUMN, di swasta nasional, swasta asing. Nah, itu sangat membantu sih sebenarnya teman-teman. Jadi ada gambaran lah gitu. Kemudian jaringan yang profesional, membangun koneksi. Nah, seperti tadi saya bilang, teman-teman, selama kuliah perbanyak teman. Perbanyak teman dalam arti yang positif. Teman-teman banyakin lah teman. Jadi mau itu kakak senior atau junior di kampus, nah itu termasuk jaringan. Nanti karena terkadang kita ketika lulus nih, Kak ada lowongan nggak nih Kak? Seperti itu. Nah, itu bisa tuh biasanya alumni-alumni yang sekiranya dia memang kebetulan ditempatkan di perusahaan yang dia di bagian HRD-nya. Nah, seperti itu. Itu alhamdulillah banget teman-teman kalau punya teman seperti itu ya. Kemudian pengembangan diri, meningkatkan kemampuan presentasi dan komunikasi. Nah, selama itu ada kegiatan di kampus yang ibaratnya pelatihan untuk berbicara atau public speaking, itu diikutin aja teman-teman karena itu sangat membantu banget. Jujur aja saya nyesal kemarin dulu itu pas kuliah itu saya kurang mengikuti kegiatan yang bersifat public speaking karena saya dulu itu seringnya malah justru
ngobrol aja sama Pak Iwan. Pak Iwan ini kebetulan dia ini suka memberikan motivasi zaman dulu. Pas zaman kuliah dia tuh mesti gini loh, mesti gini. Nah dia tuh eh, teman yang pas lah. Kalau kalau kalian mau nyari teman, carilah seperti Pak Iwan. Ya benar ya, Pak Iwan ya. Boleh, Kemudian boleh, Pak. kemudian, nah meningkatkan keterampilan public speaking. Latihan berbicara rutin. Nah, teman-teman bisa nih dimulai dari di depan cermin. Kalau yang masih malu-malu saat presentasi, bisa nih berbicara dulu di depan cermin atau diskusi dalam grup kecil. Jadi saat nanti dunia pekerjaan itu, kalau di BUMN itu nanti ada tahap di mana ada tahap FGD. FGD itu forum grup diskusi. Nah, nanti kalian itu dibagi tuh ke grup-grup kecil. Nah, nanti eh, dari latihan berbicara ini, nah itu sangat berguna banget. Nanti kalian dinilai oleh si pembicara, ada satu penilai yang ada di dalam grup itu nanti. Untuk yang kalian masih malu juga bisa latihan dulu di depan cermin atau eh, kalian kalau ada temen berdua, pura-pura aja yang satu jadi HRD, yang satu jadi pelamar, seperti itu. Kemudian penguasaan materi, pahami topik yang akan disampaikan. Kalau teman-teman presentasi, pasti teman-teman harus menguasai materi. Nah, dari menguasai materi ini, teman-teman pasti bakal percaya diri. Saya yakin itu teman-teman yang udah menguasai materi, teman-teman pasti bakal menjelaskan dengan penuh percaya diri. Nah, jadi yakinkan diri bahwa mampu menyampaikan pesan dengan baik. Jadi teman-teman yang masih gugup di depan eh, bicara di depan umum atau saat presentasi, awali dari menguasai materi atau kalau dalam pekerjaan itu menguasai produk. Kalau teman-teman menguasai produk, teman-teman masih menyampaikannya juga enak gitu loh, udah menguasai lah gitu. Jadi percaya diri nih, misalnya kalian teman-teman nyoba di bagian sales atau marketing itu, kalian jadi menjelaskannya itu tahu di mana kelebihannya, kekurangan produknya seperti apa. Kemudian juga melatih keterampilan wawancara nih, komunikasi sangat penting khususnya dalam suatu situasi wawancara kerja. Nah, dari keterampilan public speaking ini, teman-teman nanti bisa melatih keterampilan wawancara nih, penting banget. Jadi, kalau kalian melamar pekerjaan, nggak mungkin nggak ada sesi wawancara dengan HRD ataupun manajer di tempat unit teman-teman kerja. Itu pasti ada wawancaranya. Nah, ini dari, kalau teman-teman sih udah menguasai materi sama punya percaya diri, pasti insya Allah ini untuk keterampilan wawancaranya lancar sih. Seperti itu. Kemudian, nah saya ada contoh nih video ini seperti ini ya. Kak, maaf suaranya nggak kedengeran, Kak. Oh, sorry nggak keluar ya? Bentar. Suara dari videonya Kak, maaf di share sound aja. di share sound ya. Ya, sambil Bentar. dipencet share sound ya, Kak. Di stop share dulu, Pak Oh, Andika. stop share dulu ya, Setelah sebentar ya. ya, setelah itu kembali share screen. Di bawahnya itu ada tulisan checklist share sound juga gitu. Di bawahnya itu ada checklist share sound ya, betul nggak? Ada nggak? Checklist share sound. Oh ya ada ya. Bentar. Oke. Waktu ngomong. Inilah penyesalan Sudah ada suaranya, teman-teman? Bung Andi dalam perekrutan karyawan. Nerima karyawan baru, anak-anak muda datang. Pertama yang kita seleksi dulu adalah ijazahnya kan. Kita pilih mana universitas yang top-top itu. Kedua, kita seleksi IPK-nya. Kita lihat berapa, yang tinggi-tinggi kita kumpulkan, yang jelek-jelek minggir. Begitu wawancara, itu kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Ini anak IPK-nya tinggi, tapi waktu ngomong dia nggak bisa menyimpulkan apa pokok-pokok pikirannya. Ditanya apa ngalung itu apa? Aduh, aku bilang. Akhirnya saya mengais-ngais yang tadi saya buang. Universitasnya nggak jelas, IPK-nya rata-rata. Aku bilang, tapi karena dari ada pengalaman-pengalaman yang dia ceritakan, aku bilang panggil dia. Dan saya kaget-kaget, saya menemukan banyak sekali mutiara yang saya buang tadi. Artinya itu nggak ada jaminan bahwa IPK yang tinggi, sekolah yang hebat, itu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Inilah penyesalan. Jadi keterampilan wawancara itu penting banget. Mau itu teman dari universitas yang top maupun yang tidak top, yang nanti dilihat adalah keterampilan berbicara, lagi dengan si pewawancaranya. IPK juga tidak menjamin untuk teman-teman yang IPK-nya mungkin masih kurang. Ya, mungkin memang dilihat dulu dari IPK-nya yang pertama seperti yang dia jelaskan tadi, dilihat dulu dari IPK-nya, dari universitasnya, kemudian ternyata dari wawancaranya. Tapi yang paling utama itu adalah si wawancara tersebut. Jadi teman-teman sudah bisa nih mulai dari menguasai komunikasi yang baik, komunikasi yang sesuai dengan arahan yang si pewawancara itu minta. Nah, alhamdulillahnya sih teman-teman ini eh, sudah ada satu nilai plusnya itu masuk di Universitas Negeri Jakarta ya, di UNJ itu cukup top lah menurut saya. Kalau saat dulu saya melamar tuh dilihat dari universitasnya dulu seperti itu. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi. Nah, teman-teman juga jangan sampai teman-teman ini eh, ketinggalan teknologi. Karena kan sekarang ini sudah mengikuti tren ya, apply dari aplikasi, apply dari websitenya tersebut, tidak dari kalau zaman dulu saya itu masih ada yang menggunakan kirim dokumen seperti itu. Nah, itu sekarang udah nggak ada lagi seperti itu. Mempelajari teknologi baru. Nah, terus belajar. Kalian jika ada kesempatan dari kampus ada semacam kegiatan desain atau apa, nah itu sangat penting banget. Kalian bisa membantu lah. Pengembangan keterampilan digital. Nah, analisis data kalian sama kemampuan coding. Nah, untuk teman-teman yang sering main warnet nih, punya kan justru ada ketertarikan nih terhadap coding. Nah, itu bisa nih mengikuti kursus-kursus atau teman-teman yang istilahnya punya rezeki lebih, teman-teman bisa ikut kursus komputer. Nah, dan nanti dari kursus tersebut kan ada sertifikat ya. Sertifikat itulah yang bisa membantu teman-teman menambah nilai saat melamar kerja. Artinya teman-teman udah ada persiapan nih, nanti si HRD melihat ternyata dia punya kemampuan komputer, dibuktikan oleh sertifikat seperti itu. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang itu banyak platform yang online ya, belajar. Itu bisa teman-teman ikuti kok secara gratis. Kalau emang itu berbayar, kalau teman ada rezeki ya alhamdulillah bisa ikutin yang berbayar, atau teman-teman ikutin gratis juga alhamdulillah juga, berarti ada yang gratis bisa menambah ilmu seperti itu. Manfaatkan media sosial gitu kan, dapatkan informasi lowongan pekerjaan. Nah, itu dia yang tadi saya bilang, eh, beberapa kali sih saya ikut tes melamar kerja itu melalui media sosial, dapat informasinya dari sana. Uh, Soalnya biasanya si HRD ini bertanya, dapat informasi pekerjaan dari mana seperti itu. Jika teman-teman bilang dari media sosial, berarti kan si HRD ini berpikir kalau teman-teman ini menggunakan media sosialnya dengan benar gitu loh, seperti itu. Jadi teman-teman usahakan memfollow akun-akun yang sekiranya memberikan informasi tentang lowongan kerja atau informasi tentang penggunaan teknologi-teknologi lah seperti itu. Nah, ini dia menyiapkan dokumen, portofolio dan kurikulum vitae. Nah, dari portofolio ini nih misalnya teman-teman punya bakat di bidang fotografi. Nah, ini bisa nih teman-teman masukin di portofolio. Seperti apa misalnya nih teman-teman membuat satu buku uh, portofolio tentang jepretan-jepretan teman-teman nih. Nah, nanti bisa dikasih tahu nih kalau punya bakat loh, punya nilai plus di bidang itu, atau teman-teman pernah nih menangin juara bahasa Inggris misalnya gitu kan, pidato bahasa Inggris. Nah, itu kan bisa menambah portofolio nah, portofolio. Jadi teman-teman ada nilai plusnya seperti itu ya. Kemudian CV, merangkum pengalaman. Nah, seperti yang tadi bilang, ketika teman-teman punya pengalaman magang, pengalaman organisasi, nah itu menambah eh, nilai lagi di CV-nya seperti itu. Kemudian siapkan keduanya dengan rapi, rinci dan menarik untuk perhatian perekrut seperti itu. Jadi teman-teman di CV itu kan dilampirkan pengalaman semua segala macam. Kemudian jika ada portofolio yang bisa disampaikan itu
menambah dokumen teman-teman. Oh itu sangat penting teman-teman karena beberapa pekerjaan yang pernah saya apply ditanyakanlah portofolionya dan karena saya nggak punya portofolio, nah saya akhirnya gugur di berkas dokumen tersebut. Mumpung teman-teman masih di semester 4 masih bisa mengumpulkan dokumen portofolio untuk menambah value lah untuk value teman-teman sendiri. Nah, nanti Pak setelah Andika, teman-teman ya, ya Pak Andika, mohon izin, saya tadi ditelepon sama Pak Dekan untuk segera menghadiri rapat. oh Jadi ya, kebetulan nanti juga fakultas kita akan mengadakan acara international exhibition, Pak. oke ya, Nanti insya Allah yang akan dilaksanakan pada pertengahan ataupun akhir bulan Mei. Kebetulan saya diminta untuk jadi koordinatornya. Jadi saya mungkin akan izin untuk undur diri terlebih dahulu ya Pak Andika ya. oh ya baik. Ya, mohon maaf Pak Andika, saya tidak bisa membersamai sampai dengan akhir. Teman-teman nanti silakan teman-teman bertanya kepada Pak Andika karena pengalaman sangat banyak sekali Pak Andika ini, dan semoga apa yang nanti disampaikan kepada Pak Andika dapat teman-teman semua jadikan patokan dan dapat teman-teman semuanya jadikan nasihat yang baik untuk diri teman-teman sendiri ketika memasuki dunia kerja. Baik Pak Andika, teman-teman semuanya, saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutin ya teman-teman ya. Mungkin Pak Iwan ditelepon oleh dekan. Nanti setelah teman-teman berhasil nih lolos pekerjaan, pasti teman-teman bakal melihat budaya kerja di perusahaan itu berbeda-beda teman-teman. Mulai dari visi misi, struktur organisasi, sama gaya kepemimpinan. Nah, eh, budaya kerja itu di swasta asing, swasta BUMN punya atau di BUMN-nya dan di pemerintahan misalnya seperti kementerian itu beda-beda banget teman-teman. Kalau teman-teman bisa masuk di swasta asing, ya alhamdulillah karena mereka itu mengutamakan kesejahteraannya pegawai terlebih dahulu, baru menuntut untuk bekerja. Kalau itu di tempat swasta asing ya seperti itu. Kemudian alhamdulillah sih jika teman-teman berhasil masuk ke pemerintahan, berarti teman-teman kan sudah melewati tahap-tahap ya. Nanti pasti bakal teman-teman melihat perbedaan budaya kerjanya lagi seperti apa. Kalau di swasta asing itu kan flexi time ya, teman-teman kerja yang penting 8 jam, kalian mau datang jam berapa, yang penting kalian 8 jam kerja, kalian bisa pulang seperti itu. Nah itu enaknya kerja di swasta asing seperti itu. Kalau di pemerintah punya kan sudah ada terjadwal jam-jamnya, pulangnya, dari segi pakaiannya juga seperti itu. Kemudian menjaga profesionalitas dan etos kerja. Nah, ini saat kalian kerja pasti dituntut nih integritasnya, mulai dari kejujuran sama keandalan di tempat kerja. Apakah sesuai dengan portofolio, CV-nya seperti itu. Nah, nanti teman-teman nih dilihat integritasnya seperti apa. Nah, disiplin ini yang paling penting, teman tepat waktu dan tanggung jawabnya nih. Kalau teman-teman sudah diberikan tugas oleh atasan, sebisa mungkin diselesaikan tepat waktu. Tapi jika pun tidak tepat waktu, teman-teman bisa memberikan alasan, eh, misalnya seperti apa, seperti itu. Yang penting teman-teman tanggung jawab nih kerjanya sampai selesai. Kalau di dunia pekerjaan seperti itu. Sama sih teman-teman kalau dikasih tugas kuliah ya, tugas kuliah juga seperti itu kan pasti ada yang molor tuh tugas kuliahnya. Terus kan teman-teman ngasih alasan misalnya sakit atau mati lampu atau disconnect kan seperti itu. Kemudian kerjasama, mampu kolaborasi dengan rekan kerja. Tidak semua rekan kerja itu bisa diajak kerjasama teman-teman. Tinggal teman-teman aja eh, menyikapinya nih. Apakah teman-teman jadi terbawa arus rekan kerja itu atau teman-teman punya pendirian sendiri. Nah, kalau teman-teman punya pendirian sendiri, teman-teman pasti enak deh. Kerjasama dengan yang lainnya juga enak nih, tidak terbawa arus yang ibaratnya negatif ya. Di tempat kerja itu tidak semua rekan kerja itu menerima teman-teman. Meskipun dia baik di depan teman-teman, tapi mereka bisa menusuk di belakang teman-teman. Jadi seperti itu. Adaptasi atau fleksibel. Saat teman-teman pindah dari tempat kerja satu ke tempat kerja lainnya, teman-teman dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi teman-teman bisa mengikuti budaya organisasi tersebut, budaya perusahaan tersebut,
Nah, itu dibutuhkan fleksibelnya tuh beradaptasi. Nah, tantangannya pun juga beda-beda teman-teman. Teman-teman di pemerintahan, teman-teman di perusahaan BUMN ataupun swasta itu tantangannya beda-beda. Saya pernah pernah coba di semuanya. Kalau menurut saya ya, saya lebih senang sebenarnya kerja di perusahaan swasta asing. Karena di situ teman-teman karirnya juga cepat, jelas, dan ada reward yang teman-teman dapatkan seperti itu. Sebisa mungkin sih teman-teman lulus kuliah itu coba-coba aja di perusahaan ini, jangan terpaku oleh zona nyaman nanti saat kerja. Karena kalau udah terpaku oleh zona nyaman kerja, teman-teman jadi tidak ada patokan nih, kalian mau karir lebih bagus seperti itu. Baik, itu aja sih yang saya dapat jelaskan materinya, karena pada kenyataannya nanti saat teman-teman udah lulus, teman-teman eh, antara teori dengan kenyataan tuh suka berbeda, teman-teman, seperti itu. Teman-teman mau jadi seperti ini, ternyata kenyataannya teman-teman jadi seperti yang lain, seperti itu. Tapi itu semua sudah takdir lah. Alhamdulillah sih dulu saya juga nggak mau masuk UNJ sebenarnya, apalagi masuk jadi guru atau jadi pendidikan. Tapi ternyata saya keterimanya di eh, jurusan pendidikan. Ya udah, saya ikuti. Alhamdulillah sih saya lulus tepat waktu. Eh, dan banyak sih, banyak banget pengalaman. Kalau saya nggak kuliah di sana, mungkin saya nggak sebanyak ini pengalamannya, seperti itu. Baik, itu aja sih yang dapat saya sampaikan melalui materi. Jika ada pertanyaan atau mau sharing-sharing, silakan. Dipersilakan kembali lagi ke host QJ. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas penjelasan dari tentang dunia kerja ya, khususnya untuk melatih keterampilan kita dalam Ya, menghadapi dunia kerja. Untuk teman-teman dari PAP, baik dari kelas A atau kelas B, jika ada yang ingin bertanya, boleh banget nih untuk langsung raise hand. Sebutin nama dan juga pertanyaannya. pasti teman-teman ini sekarang di semester 4 ya. Itu semester-semester yang saya bilang cukup membosankan karena banyak banget tugas kampus, apalagi teman-teman udah melewati 1 tahun masa kuliah. Tapi kalau menurut saya semester 4 ini teman-teman justru perbanyak organisasi ya teman-teman. Kalau dibuka rekrutmen untuk mengikuti acara misalnya mahasiswa baru atau seminar, teman-teman ikuti menjadi panitia. Nanti teman-teman itu bisa diselipkan di CV-nya teman-teman. Emang jujur aja, dulu saya juga semester 4 itu semester yang bosan sebenarnya. Pasti teman-teman bertanya nih pada diri teman-teman, apa benar ya saya, apa gua kuliah di jurusan ini? Apakah sesuai passion ya atau sesuai yang ingin diinginkan saat kuliah itu. Pasti teman-teman pasti ada yang terjebak di jurusan ya karena sudah terpilih ya masuk ke jurusan itu ya kan pasti teman-teman ya. Kalau ada yang mau sharing silakan, yang ingin ditanyakan atau bingung yang ingin ditanyakan pasti ada yang bingung. Ya, Mas Nur Hidayat ya silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hidayat dari kelas PPA. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai proses rekrutmen itu. Jadi saya sempat menjajah sosial media dan menemukan informasi yang mungkin agak simpang siur ya. Itu terkait dengan media sosial pelamar kerja. Itu emang ketika seorang seseorang itu melamar pekerjaan, apakah media sosial dari si pelamar itu akan benar-benar diperhatikan dan menjadi aspek khusus bagi penilaian HRD gitu berdasarkan pengalaman kakak karena ada beberapa pengalaman dari mungkin orang-orang di luar sana yang mana dia udah keterima kerja terus HRD-nya tuh ngelihat media sosial dia tuh yang tidak sesuai dengan memang kriteria yang dibutuhkan dalam apa ya namanya job desk dalam pekerjaan yang dilamar gitu. Jadi otomatis di-cut langsung sama HRD. Itu benar nggak sih, Kak? Itu aja pertanyaan. Baik, langsung saya jawab ya.
Jadi namanya jejak digital itu sangat dilihat oleh HRD. Makanya saya bilang tadi, gunakanlah media sosial dengan baik. Artinya teman-teman meninggalkan komentar atau teman-teman meninggalkan like di setiap postingan, pasti itu bisa ke tracking. Apalagi kalau HRD-nya itu memang dia itu aktif di media sosial. Nah, emang benar teman-teman nanti bakal dilihat media sosial karena beberapa perusahaan yang udah saya pernah ikutin itu saya lamar, dimintalah media sosialnya seperti Instagram, Facebook, Twitter itu disertakan di formulirnya. Nah, nanti dilihat tuh, oh, kadang si HRD ini minta untuk tidak di private akun media sosial. Nah, nanti dilihat tuh postingnya seperti apa, apakah postingannya ini pernah posting yang berbau dengan SARA atau postingan-postingan yang menyinggung pemerintah seperti itu. Nah, itu sangat dilihat oleh HRD, dipengaruhi pengaruh banget sebenarnya media sosial itu. Makanya jangan pernah meninggalkan emang yang jejak digital yang merugikan buat kita sendiri gitu. Apalagi kalau teman-teman ingin kerja di perusahaan seperti itu. Seperti itu sih Mas Nuri Dayat. Untuk rekrutmen itu juga dilihat dari media sosialnya itu benar. Makan bijak untuk menggunakan media sosial. Baik, Kak. Terima kasih. Baik Mas Akmal Yusuf Ramadan, boleh ditanya. Baik, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama saya Akmal Ramadan. Izin bertanya Kak, kan jadi kita ini nanti di semester 6 itu kan ada kegiatan namanya apa magang ya Kak. Nah, Ya, untuk pengalaman Kakak dulu itu magang itu pertama kali gimana ya Kak rasanya gitu Kak? Karena kita juga bentar lagi mau magang gitu Kak. Mungkin itu aja Kak pertanyaannya Kak. baik. Nah, ini pengalaman lagi ya. Pas dulu zaman kuliah itu semester 6 ya, semester 6 ada PKL, nanti lagi ada PPL, sama kalau saya dulu ada KKN. Nah, itu wajib. Nah, untuk saya PKL pertama kali di BPJS Ketenagakerjaan yang dekat Arion itu kan ada BPJS tuh. Nah, saya magang di situ memang eh, pengalamannya menarik sih. Oh, ternyata kerja di perusahaan pemerintah seperti ini, ternyata seperti itu. Sebelum saya pertama kali magang di BPJS itu, saya sempat magang di Kementerian Hukum juga di Kuningan. Ternyata sangat beda budaya organisasinya. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka di BPJS tenaga kerjaannya karena memang mereka itu rekrutmen yang profesional menurut saya seperti itu. Dan terus untuk perasaan sih senang aja, enak magang itu. Jadi menambah koneksi yang seperti saya jelasin tadi itu menambah koneksi atau jaringan. Nah, nanti saat kalian sudah magang, eh, pintar-pintar bergaul lah sama rekan-rekan yang perusahaan itu. Nah, nanti jika memang ada lowongan, kita bisa bertanya pada mereka, ada lowongan nggak Pak? Ada lowongan nggak? Seperti itu. Itu aja sih perasaannya. Pertama emang deg-degan, pasti deg-degan. Kalian deg-degan banget eh, saat pertama kali magang. Pasti kita bakal diem aja, nunggu yang disuruh sebenarnya. Kalau kita mau minta takut ngeganggu, kita nggak minta ngerinya nggak ada inisiatifnya untuk kerja, pasti kalian serba salah deh nanti pas saat magang. Tapi nah itu jadi bisa jadi pengalaman seperti itu. Itu aja sih yang pertama kali saya magang ya, gugup sih pertama gugup, perasaan serba salah itu ada pasti ada, tapi itu semua bisa jadi langkah-langkah kita nanti kita bisa bikin identifikasinya, oh ternyata seperti ini loh tempat kerja itu. Gitu. Seperti itu Mas Akmal. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin Kak ada satu lagi nih Kak. Hah? Hmm. Ini kan setelah kita magang itu kan di semester 7 itu kalau nggak salah Hmm. itu kita ngajar ya kayak. Ya, PPL. Nah di ngajar itu gimana sih Kak transisi Kakak itu habis dari magang langsung ke ngajar itu gimana gimana tuh Kak transisinya Kak? Ya. Jadi transisinya itu
kalau menurut saya ya, saya kan orang yang saya ini orangnya yang ikutin aja alur gitu. Nggak ada transisi yang berbeda sih ketika kita terbiasa di perusahaan biasanya kita cuman kerja, tapi di saat kita mengajar itu kita harus tampil tampil baik ya di depan anak-anak gitu. Lebih gugup ngajar, jujur, lebih gugup ngajar dibandingin kerja. Karena kan saat ngajar itu kita yang jadi fokus utama di kelas. Apakah penyampaiannya si guru magang ini sesuai yang diinginkan murid-murid, karena murid-murid itu beda-beda. Nanti ada murid yang mendengarkan, murid-murid yang ngebatu, murid-murid yang malah kadang mereka nggak ngedengerin sama sekali, malah ngobrol, malah tidur, malah ada. Nanti kalian lebih gugup di mengajar, kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk transisinya nggak ada sih, nanti mengalir aja sih ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyikapinya sih. Yang penting teman-teman saat ngajar nanti jangan terbawa emosi aja, karena posisi kita itu kan memang magang ya, sementara tidak full seperti itu. Itu aja sih. Kalau kalau untuk kesulitan mengatasi ini aja sih, mengatasi kita terbiasa public speaking aja. Seperti yang saya bilang tadi, meningkatkan public speaking, nanti kita karena ngajar kan ya, seperti itu. Ada lagi yang tanyakan, mungkin Mas Akmal atau yang lainnya, silakan bisa sharing. Ya, dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan dari Kak Putra Andika. Ya, mungkin saya ingin bertanya aja sih, teman-teman di sini ada nggak sih yang ngerasa salah jurusan, yang sudah terlanjur masuk, penting universitas negeri lah seperti itu. Pasti banyak yang seperti itu ya. Saya pengen tahu sih teman-teman perasaannya tuh seperti apa sih yang sudah terlanjur masuk di jurusan pendidikan seperti itu. Apakah ada yang mau menjelaskan di sini? Silakan, saya ingin dengar sih. Ada yang ingin menjelaskan yang perasaannya yang sudah kecemplung di dunia pendidikan. Pasti teman-teman ini banyak banget yang nggak mau jadi guru, tapi karena sudah kebetulan masuk di jurusan pendidikan, mau nggak mau teman-teman harus mengikuti ritme menjadi seorang guru, meskipun nanti tidak menjadi seorang guru ya. Ada nggak yang ingin menjelaskan perasaannya, atau oh kak ini ternyata saya kayaknya salah jurusan loh. Apakah ada yang mau berbicara atau yang menjelaskan, mungkin biar teman-teman yang lainnya juga uh, ada gambaran lah seperti apa. Oke, Jihan, itu Kak mau menjawab. Ya Jihan boleh. Iya, sebelumnya halo Kak Putra, maaf banget saya Ya, off cam ya Pak, oh ya karena nggak apa-apa. lagi error kameranya. Jadi di sini saya mau agak sedikit sharing aja sih, kayak Ya nggak, ya. salah jurusan gitu ya. Sebenarnya jadi mungkin ini teman-teman juga sama ya. Mungkin awalnya ngiranya itu bukan ke pendidikannya gitu, tapi kita Ya. tuh fokusnya ke administrasi perkantorannya gitu, nggak Hmm, memindahkan kata pendidikannya gitu. ya. Jadi ya udahlah dengan kesotoyan anak SMA gitu kan, akhirnya ya udah pilih pendidikan administrasi perkantoran. Nah ternyata mungkin salah saya di sini adalah saya nggak tahu kalau misalnya ternyata pas lulus itu kita bakalan gelarnya tuh SPD kayak gitu. Terus saya Ya. saya ngerasa juga kalau saya sebenarnya tuh
bukan orang yang suka ekonomi tapi ternyata masuk fakultas ekonomi kayak gitu. Saya lebih ke minatnya sebenarnya ke psikologi gitu sih. Jadi agak tersesat gitu. Cuman berusaha untuk berdamai aja gitu. Ya, betul. Gitu, Kak. Ya. Sebenarnya sih sama, saya juga gitu pertama kali masuk juga ngiranya ekonomi gitu kan. Ternyata pendidikan lulus jadi seorang SPD. Nah, jujur aja emang SPD ini untuk jalur pekerjaan itu terbatas, terutama di BUMN ataupun di pemerintahan. Kalau di pemerintahan, SPD otomatis kalian sebagai seorang guru, seperti itu. Syukur-syukur ada pemerintahan yang dia membuka lowongan untuk semua jurusan, ada kayak gini. Nah, dulu saya juga seperti itu, ngerasa, oh ternyata saya salah jurusan nih, maunya juga sebenarnya psikologi juga sebenarnya. Tapi ya udah, saya eh, ikutin aja lah sampai selesai, seperti apa sih, penasaran juga kan. Ternyata sih ya alhamdulillah kalau saya nggak nerusin di pendidikan ini nggak mungkin tahu ngajar tuh seperti apa, di depan murid-murid itu seperti apa, dan ternyata ya menyenangkan juga menurut saya sih seperti itu. Saya juga ngerasa kok saya dulu salah jurusan, tapi saya menyikapinya ya udah, mungkin ini udah takdir lah, udah takdir emang yang harus saya jalanin. Nah, tinggal kita mempersiapkan aja tambahan-tambahan atau nilai-nilai untuk value kita ya, nanti kita ini seorang jurusan pendidikan tapi kita juga punya eh, value yang tidak kalah oleh orang profesional yang lain, jurusan yang lain, seperti itu. Seperti itu sih Jan, sama saya juga kayak gitu juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti saat kerja banyak kok membuka untuk semua jurusan. Tidak harus jurusan pendidikan. Justru kita beruntungnya itu double Jan. Jadinya ilmu pendidikan yang kita dapat, ilmu umumnya kita juga dapat double. Cuma permasalahan mungkin memang di ijazah SPD seperti itu. Barangkali ada yang mau sharing lagi, silakan. Dan jangan pernah takut teman-teman, kalau udah masuk di dunia pendidikan itu menyenangkan kok. Yang nggak menyenangkan paling nanti saat kalau teman-teman memang tidak ada passion untuk mengajar, nanti jadi beban sih saat PPL itu beban. Tapi menurut saya sih menyenangkan aja sih ngajar, malah enak. Ya, barangkali ada lagi ingin sharing, silakan. Mumpung nggak ada dosen di UNJ-nya ya, mungkin teman-teman ada keluhan-keluhannya, silakan. Karena saya juga pernah ngalamin di alumni yang sama, di jurusan yang sama, di gedung yang sama. Jika ada yang tanyakan lagi atau mau sharing, silakan. Waktunya sampai jam berapa, Mas QJ? Harusnya jam 11.40, Pak. Kak. Oh, 11.40, oke. Nggak apa-apa sih kalau mau selesai lebih cepat, atau ada yang mau sharing lagi, silakan. Atau tips-tipsnya, silakan. Jika ingin bertanya. Silakan yang ditanyakan, Bapak Zanur. Iya, Pak. Perkenalkan nama saya Fazanul Salsabila. Saya mau tanya, tadi kan Bapak mention kalau portofolio itu lumayan penting ya untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, kalau misalkan saya mau melamar di bidang yang nggak terkait, nggak relate sama portofolio yang saya punya itu kayak gimana, Pak? Soalnya misalkan portofolio saya ini terkait tentang eh, pengalaman saya di project-project atau event volunteer kayak gitu, Pak. Terus
saya kan mau melamar di bidang yang lebih profesional gitu ya. Menurut Bapak itu mending dilampirkan aja atau nggak usah? Mungkin maksudnya nggak usah itu takutnya kan di saat kita bekerja nanti itu jadi ada tambah-tambahan pekerjaan karena kita punya pengalaman di situ gitu, Pak. Dapat nggak, Pak? Ya, jadi Mbak Fazanur ini meskipun itu berbeda ya, berbeda dengan yang ingin kita lamar nanti, dilampirkan aja karena setiap di perusahaan itu pasti bakal ada event-event yang memerlukan panitia. Misalnya pernah jadi volunteer itu justru itu lebih bagus karena kita ada aktif di luar dari organisasi di tempat-tempat umum seperti itu dilampirkan aja itu bakal jadi nilai tambahan. Bagi HRD itu mau itu relate atau nggak relate dengan pekerjaan itu bisa jadi nilai plus apalagi kalau emang misalnya di bidang misalnya di bidang olahraga nih perusahaan perusahaan ini perusahaan baik lagi ini perusahaan asuransi. Terus Mbak Fazanur ini melamar nih dengan melampirkan portofolio pernah mengikuti event. Nah, HRD ini pasti bakal mikir, nah ini anak ini aja pernah nih ada pengalaman di event, berarti bisa dong ngebantu nanti saat ada event dari perusahaan seperti itu. Jadi mau itu relate nggak relate, dilampirkan aja. Itu nilai value tersendiri sih, tambahan. Seperti itu. Oke, makasih Pak jawabannya. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing-sharing atau eh, pengalaman-pengalamannya selama udah tahun nih kuliah di UNJ itu seperti apa? Ada yang mau menjelaskan, silakan. Ya, Mas KJ. Oke, mungkin menjadi pertanyaan terakhir kayaknya nih, Kak, Oh dari ya, saya. boleh. Oke, menurut kakak di saat kakak berada di titik terendah kakak nih, entah itu dalam masa kuliah, entah itu dalam masa kakak sudah menginjak dunia pekerjaan, gimana sih cara kakak bisa bangkitin lagi semangat kakak biar kita tuh juga terinspirasi gitu loh. Oh ternyata kita udah jalan sejauh ini nggak mungkin dong kita nyerah gitu loh kak. Ya, baik langsung dijawab. Saat titik terendah itu ketika kita punya tujuan. Tujuan kerja kita itu untuk apa dan untuk siapa. Kalau kita sudah bekerja, kita miliki tujuan untuk keluarga, pasti bakal ada titik terendahnya. Dan itu yang membangkitkan untuk kita motivasi sebenarnya itu keluarga pertama. Kemudian baru ke diri sendiri. Karena apa? Apalagi kita ini kan laki-laki ya. Laki-laki itu dituntut untuk mempunyai pekerjaan. Kalau menurut saya itu laki-laki itu dipandangnya sudah memiliki kerja atau tidak kerja saat itu. Nah, saat kita berada di titik terendah, kita selalu ingat, oh ternyata kita memiliki tujuan. Kita memiliki tujuan, kita udah sampai sejauh ibaratnya sudah kerja sudah jauh tapi kita ngerasa bosan, kita ngerasa apa, kita balik lagi. Kita kerja itu untuk apa dan untuk siapa. Seperti itu sih. Motivasinya adalah untuk siapa dan untuk apa kita kerja. Terutama untuk misalnya sudah punya keluarga ya, untuk keluarga atau ingin membahagiakan orang tua nih, karena kita udah dikuliahin selama 4 tahun. Otomatis kan kita juga mau dong membuat orang tua itu bangga kan, orang tua senang, seperti itu. Jadi titik terendah itu ketika kita memiliki tujuan kerja, seperti itu. Itu aja sih Mas KJ paling Oke, bisa dipahami kak. Terima kasih atas jawabannya. baik. Ya, sebelum mengakhiri sesi sharing session, mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya kak. Untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh banget nih untuk on cam dulu karena kita memasuki sesi dokumentasi. Oke, boleh minta bantuannya, Andin, Baik, ini masih banyak yang on cam nggak apa-apa. off cam. Iya masuknya off cam. Oke nih, teman-teman ditunggu ya sampai 11 lewat 10 menit.
Oke, Andin boleh? Oke, izin screenshot slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih Andin. Terima kasih juga khususnya kepada Kak Putra Andika atas sharing sessionnya. Semoga apa yang kakak sampaikan itu berguna bagi kita entah masih di dunia perkuliahan ataupun ingin memasuki dunia pekerjaan. Dan untuk Kak Putra Andika, jika ada kesibukan lain boleh nih untuk meninggalkan ruang Zoom. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sharingnya yang saya dapat saya sampaikan nanti bermanfaat ya. Nanti jika ingin ada yang ditanyakan mengenai dunia pekerjaan bisa melalui KJ atau melalui Pak Ikhwan. Nanti Pak Ikhwan mungkin yang akan menyampaikan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan sih enaknya sih langsung ya menjelaskan langsung lebih mungkin sharing-sharingnya juga lebih enak dibandingkan Zoom seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Terima Kak. kasih, Kak. Saya izin live ya. Iya Kak, silakan.